Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Gifari dengan PM 251705106. Di sini saya akan menjelaskan soal kuis statistika untuk perbaikan nilai. Di sini saya akan menjelaskan soal kuis statistika. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara data dan informasi dan berikan contohnya. Jadi, data itu merupakan suatu fakta mentah yang belum diolah. Sedangkan informasi itu merupakan hasil dari pengolahan data yang bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan dan memahami suatu fenomena. Contohnya ialah penjualan produk dalam satu minggu. Dan dari data ini didapat bahwa rata-rata perharinya ialah 19,7. Jadi stok minimum untuk dalam satu hari ialah 20 barang. Oke, yang kedua, diberikan data hasil penjualan produk dan usaha UKM selama 30 hari sebagai berikut. Yang A, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi, untuk membuat tabel distribusi frekuensi dibutuhkan 3 hal, yaitu yang pertama, jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Jangkauan didapat dari data terbesar dikurang data terkecil, yaitu 55 dikurang 10, dan dapat hasil 45. Selanjutnya banyak kelas. Banyak kelas didapat dari rumus 1 plus 3,3 log N atau log datanya, baik data. Dan didapat hasilnya ialah 5,874 yang dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya panjang kelas itu didapat dari jangkauan dibagi banyaknya kelas, 45 bagi 6, yang didapatkan hasil 7,5 yang dibulatkan menjadi 8. Selanjutnya, jadi dalam penyajiannya ialah dalam setiap interval ini memiliki panjang kelas 8 dan banyaknya kelasnya itu ada 6 dan jangkauannya ialah 45. Dan seperti ini tabel distribusi frekuensi dari data penjualan produk dan usaha UKM selama 30 hari. Selanjutnya kita akan mencari mean atau rata-rata dari data ini. Dan rumus dari mean itu ialah sigma Fi kali Xi dibagi N atau banyak data. Di sini saya sudah menambahkan satu kolom di mana ini ialah hasil dari kali dari sigma Fi dikali dari frekuensi. Dan dari total ini ialah 981 dibagi banyaknya data, yaitu 30, dan didapat hasilnya ialah 32,7. Selanjutnya median atau nilai data tengah didapat dari titik bawah dibagi setengah dari N atau setengah banyaknya data, yaitu 15 dikurang frekuensi kumulatifnya dibagi frekuensinya dan dikali panjang kelasnya, yaitu 8. Coret. Dan didapat hasilnya ialah 31,9.
Selanjutnya ialah modus. Modus rumusnya ialah titik bawah ditambah SI atau selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sebelumnya, dan S2 ini ialah selisih frekuensi kelasnya dan frekuensi kelas sesudahnya. Dua 25,5 ditambah 6,5 jadi 1, dan ini per 2 kali 8. Jadi hasilnya ialah 5,5 ditambah 4. Hasilnya ialah 29,5. Selanjutnya kita akan mengerjakan kuartil 1 atau seperempat data yang dimana berada di kelas kedua. Jadi pengerjaannya ialah titik bawah dari kelas kedua yaitu 17,5 ditambah dari seperempat N atau 7,5 dikurang frekuensi kumulatifnya yaitu 5 dibagi frekuensinya yaitu 5 dikali panjang kelasnya atau 8. 17,5 ditambah 2,5 per 5 kali 8 sama dengan 17,5 plus setengah kali 8. Jadi hasilnya 17,5 ditambah 4 yaitu 21,5. Selanjutnya yaitu desil 7. Desil 7 ini berarti dia 7/10 dikali datanya, dan dia berada di data ke-21 yang berada di kelas keempat, sehingga titik bawahnya ialah 33,5 ditambah 7/10 atau 0,7/10 itu ialah 21 dikurang frekuensi kumulatifnya yaitu 6 dibagi frekuensinya yaitu 5 dikali panjang kelasnya, sehingga hasilnya 33,5 ditambah 21 kurang 5 yaitu 5/5 kali 8 atau sama dengan 1 ini kan. Jadi hasilnya 33,5 ditambah 8, hasilnya ialah 41,5. Selanjutnya yaitu persentil 43. Persentil 43 ini berada di kelas ketiga yaitu kelas ke-26 sampai 33. Jadi hasilnya titik bawahnya yaitu 25,5 tambah 43/100 kali N atau jadinya 12,9
dikurang frekuensi kumulatifnya itu 10 dibagi 6 dikali panjang kelasnya yaitu 8. Jadi hasilnya ialah 25,5 ditambah 2,9 per 6 kali 8. Hasilnya ialah 25,5 plus 3,86 dan hasilnya ialah 29,36. Selanjutnya yaitu ialah histogram. Histogram itu merupakan diagram batang tegak. Jadi di sini ada batas-batas kelas, dan histogram itu diagram batang yang tidak memiliki jarak. Jadi pertama dari batas kelas yang 9,5 sampai 17,5 ini frekuensinya ialah 5. Jadi dia mencapai 5. Selanjutnya yang kelas kedua itu frekuensinya 5 juga. Dan kelas ketiga itu memiliki frekuensi 6. Frekuensi keempat memiliki frekuensi 5. Frekuensi kelas kelima juga memiliki frekuensi 5. Dan kelas terakhir memiliki frekuensi 4. Di sebelah sini. Dan ini histogram dari data ini. Selanjutnya yaitu ogive positif. Ogive positif itu diperoleh dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi data pertama itu bernilai 5, kedua 10, ketiga itu 16 di sekitar sini, keempat itu memiliki frekuensi kumulatif 21, kelima 26, dan yang terakhir itu ke 30. Lalu dihubungkan. Seperti ini ogive positifnya. Selanjutnya ogive negatif. Sedangkan ogive negatif itu diperoleh dari frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi yang pertama itu dimulai dari 30 ke 25, 20, 14, 9, dan 4. Lalu dihubungkan. Jadi seperti ini histogram dan ogive-nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai skewness-nya. Rumus dari skewness itu adalah rata-rata dikurang modus dibagi standar deviasi. Namun kita belum memiliki nilai standar deviasi. Standar deviasi itu merupakan akar dari nilai dari variansi.
Jadi kita akan mencari nilai variansinya terlebih dahulu. Dan rumus dari variansi itu ialah sigma fi dikali dalam kurang xi kali rata-rata dikuadratkan. Dan di sini saya menambahkan beberapa kolom, mulai dari xi dikurang rata-rata dan kemudian dikuadratkan. Dan selanjutnya karena tidak cukup, yaitu nilai dari xi dikurang rata-rata kuadrat dikali fi, dan hasilnya ialah sigma fi nya itu ialah 5196,80. Jadi variansinya ialah 5196,80 dibagi n atau datanya yaitu 30. Jadi hasilnya ialah 173,23. Dan jadi nilai S-nya yaitu yang berasal dari akar S kuadrat, jadi 173,23 diakarkan, hasilnya adalah 13,16. Jadi nilai nilai sekundasnya ialah rata-rata 32,7 dikurang modus yaitu 29,5 dibagi 13,16. Hasilnya yaitu 0,122. Jadi data ini merupakan sekundasnya ya positif. Mungkin ini dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.